Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau kapanpun Anda menonton podcast ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Balmon Manado PDKT, pengalaman, dedikasi, kinerja dan terobosan. Saat ini, pada saat podcast ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa, di mana salah tamu pertama adalah Bapak Profesor Insinyur Jamhari Sirat MSc PhD. Wis. Saya pakai gelar enggak apa-apa toh, Pak? Ya, nggak apa-apa maksudnya. Ya, beliau adalah pelaku sejarah berdirinya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang merupakan Bapak dari Direktorat Jenderal SDPPI. Di mana beliau adalah Direktur Standar di Jenpostel Pak ya, tahun 93 sampai 98. Kemudian menjadi staf ahli bidang teknologi Menteri Parpostel waktu itu. Kemudian menjadi ketua pelaksana Y2K. Y2K Saman Menteri Perhubungan almarhum Insinyur Giri Sutseno MSME. Anak-anak Gen Z tahu ya Y2K. Y2K dulu itu heboh tuh, peralihan dari tahun 99 ke 2000. Dan kemudian menjadi Dirjen Postel periode tahun 2000 sampai 2005 Pak ya. 2000 sampai 2005. Kemudian menjadi guru besar Universitas Indonesia di program Mantel Pak ya, telekomunikasi Pak ya. Ya, FT, ya, FT jurusan elektro lah. Iya, FT UI. Kemudian narasumber yang kedua, narasumber yang luar biasa merupakan leluhur dari pengendali frekuensi radio di Jen SDPPI. Beliau adalah Bapak Untung Widodo Agustiono STMM. Jabatan terakhir beliau adalah pengendali frekuensi radio ahli madya. Salah satu ahli madya pertama yang ada di Jen SDPPI Pak Untung ya. Ya. 4 orang waktu itu Pak ya. Bapak salah satunya. Berdua. Satunya siapa Pak? Pak Danang ya. Pak Danang masih aktif kan Pak ya? Halo Pak Danang. Siapa tahu mau nonton ya. Iya, beliau juga merupakan salah satu perumus Dupak. Dupak itu adalah butir-butir pekerjaan ya Pak ya, yang menjadi standar kinerja dari pengendali frekuensi radio. Oke, terus pernah juga di Pekanbaru Pak ya? Pernah. Jadi kepala seksi OPP di Balmon Pekanbaru. OPP itu kemudian menjadi Sarpel, Ya. kemudian menjadi apa sekarang? Panjang sekali namanya. PSMFR dan KP. Mirip-mirip Pak, tapi belum panjang. Sama dari Postel berubah menjadi SDPP kan panjang namanya Pak. Jadi seperti itu. Jadi transformasi itu adalah hal yang lumrah dalam suatu organisasi, dan transformasi itu bertujuan agar membuat suatu organisasi lebih baik. Dan para pelaku sejarah itu kebetulan ada di sini di podcast Balmon Manado ini. Tepuk tangan dulu. Ya, Pak Jam, bagaimana Pak? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Makin muda aja Pak. Sehat. Pak Untung gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke deh, mantap. Ya, kita bicara dulu tentang kegiatan sehari-hari Pak Jam nih. Pak Jam setelah sampai saat ini kegiatannya seperti apa Pak? Ya, saya ini kebetulan pensiunan dari Universitas Indonesia, dari Fakultas Teknik UI, jurusan elektro. Elektro Pak. Ya, saya sudah pensiun tahun berapa? 2011 ya ini. Kemudian ya pensiun juga dari Dirjen Postel. Iya Pak. Ya. Nah, sekarang kegiatan saya memang pengajar ini aja pengajar yang tidak tetap ya, honor dari jurusan elektro tersebut di Fakultas Teknik ya. Itu yang ya masih dipercayalah, masih dapat satu mata ajaran lah sampai sekarang. Siapa? Ya. Kemudian yang ininya juga yang sehari-harinya itu saya sebagai pembina di Yayasan Penelitian dan Pengembangan Telematika Indonesia. Ya, YPPTI. YPPTI ya. Siap. Nah, apakah YPPTI itu adalah dulunya yayasan yang ada di dalam ini Parpostel waktu itu, ya kan, semuanya adalah
ininya adalah fungsional pengurusnya. Fungsional. Ya. Oh, Dan siap. pada tahun berapa saya lupa ada ini baru dari peraturan baru dari pemerintah bahwa yayasan harus mempunyai bentuk yang tidak bisa lagi di dalam ini Instansi pemerintah. ya dalam kementerian yang fungsional gitu ininya. Oke. Jadi ya terus kemudian dirubahlah waktu itu menjadi ini ya PPT ini. Ya, Ya waktu itu masih bisa memindahkan dari yayasan yang yayasan apa sih dulu, yayasan telematika, ya ada telematikanya gitu, lupa saya ke ininya ya. Terus kemudian karena saya waktu pindahkan waktu itu adalah saya masih menjabat sebagai dirjen, satu-satunya yang fungsional yang masih ada dalam kepengurusan itu, sehingga bisa memindahkan, bisa menikan dari kemudian mengeluarkan itu menjadi sekarang independen, Pak. tapi mempunyai ini yang sama, mempunyai visi misi yang sama, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan di bidang dulu telekomunikasi, sekarang telematika. Pak. Cuman bedanya kalau dulu di waktu itu adalah bisa bekerja bersama, penelitiannya adalah hampir seperti bersifat dengan universitas atau yang lainnya. Kalau sekarang aplikatif kalau bisa. Jadi yang apa yang bisa diteliti, kemudian apa yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat gitu. Siap. Kalau bisa dapat bisa dijual sehingga bisa karena harus harus berdiri, harus self supporting yayasan. Kalau dulu bisa dapat iuran dari operator, kalau sekarang harus self supporting. Nah itulah. Iya, siap, Pak. Ya, itu ya, Jadi, yang sekarang ya. Jadi produknya merupakan perangkat yang aplikatif digunakan di masyarakat, Pak ya? Ya aplikatif atau kajian kajian juga boleh. Pernah ada kajian juga dulu yang pernah kita berikan kepada Kementerian Kominfo juga gitu ya. Nah itu. Siap. Gitu. Ya, kita ke Pak Untung. Pak, Ya. setelah pensiun kegiatannya apa, Pak? Ngomong cucu, Mencucu, Pak. Siap. tapi sambil terus belajar. Sambil terus belajar, luar biasa. Ya, awal-awal pensiun masih aktif sih di 2 tahun belakangan. Ya, sebagai apa namanya? Pengajar, Pak. Instruktur. Ya, sebagai single ini apa namanya? Ya, paling tidak menyediakan diri menjadi narasumber bidang Iya. monitoring frekuensi radio, bidang dukungan komunikasi untuk kebencanaan, Dukung kebencanaan. kemudian untuk radio nelayan. Radio nelayan. Siap, Pak. Iya. Di samping kegiatan jadi tukang servis, Tukang servis, Pak. tapi servisnya juga banyak teman-teman yang Iya. perangkat-perangkat monitoring juga. Siap, Jadi istilahnya dari awal saya bekerja 1986 sampai sekarang saya masih setia dengan radio monitoring. Luar Dan biasa. teknik radio tentu jadi dalam. Luar biasa. Beliau adalah suhu dari semua pengendali frekuensi radio dan suhu dari semua pengajar. Salam suhu. Saya dulu. Saya kan junior beliau nih, di pengajar dulu. Ya, oke Pak. Sekarang kita beralih nih. Kebetulan Bapak berdua Pak Jam dan Pak Untung ada di sini. Kebetulan di sini dalam rangka akan ada kegiatan SOR atau sertifikasi operator radio nelayan, di mana salah satu dari SOR itu adalah memperkenalkan tentang RAN atau Radio Antar Nelayan Nusantara, di mana produk RAN ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dan dikembangkan oleh YPPTI tadi Pak ya. Nah, mau tahu untuk latar belakang kenapa ada RAN ini, mungkin kita bisa langsung ke Pak Jam. Kira-kira gimana Pak latar belakang ada RAN ini Pak? Oke, baik. Seperti saya katakan tadi bahwa YPPT adalah penelitian dan pengembangan untuk telematika yang kalau bisa tepat guna atau yang aplikatif gitu kan. Iya, Pak. Ya kebetulan karena masih ada kenal dengan Kominfo ya kan, dapat ini permintaan untuk kerjasama dengan Kominfo untuk membuat prototipe yang namanya RAN di radio
nelayan Nusantara, Antara Nusantara. ya kan? Nah, kenapa kok ada kok dengan Kominfo ini ada kerjasama untuk membuat prototipe ini, ya kan? Ya ini disebabkan kalau menurut saya waktu itu ya dibahas bahwa karena Kominfo sudah mengeluarkan peraturan menteri yang waktu itu nomor berapa ya? Coba saya lihat dulu, nomor 10 tahun 2022 ya, tentang spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas maritim. Ya, ini judulnya begitu. Ya, Pak. Nah, kenapa ada itu? Betul, gitu, Pak. ya kan? Kenapa ada itu? Ya ini mungkin nanti Pak Untung bisa menjelaskan lebih. Iya. Tapi yang saya bisa mengerti bahwa itu peristiwa itu adalah disebabkan adanya nelayan, ya banyak nelayan yang sudah secara masif menggunakan radio all band itu untuk mereka berkomunikasi, mereka terlihat butuh gitu ya. Iya, Jadi itu masif kan baik di antar mereka di laut maupun ke darat. Ya. Hanya sayangnya dalam mereka menggunakan itu, ini kan mereka menggunakan radio all band. All band, Pak. Nah, all band HF itu maupun VHF itu sebagian, apalagi yang HF itu ya ini menurut itu ya saya itu adalah digunakan untuk beberapa kanal digunakan untuk navigasi udara ya kan, itu penerbangan, Pak, ya untuk penerbangan, navigasi penerbangan untuk take off maupun landing kan umumnya gitu. Iya, betul. Karena mereka nggak tahu dan itu udah masif, itu banyak melakukan pelanggaran dengan memakai banyak kanal-kanal yang digunakan oleh mereka juga. Nah itu Kominfo banyak mendapat komplain ya kan di situ. Maka ini karena itu adalah tugasnya Kominfo ya untuk menertibkan suatu ini yang pengguna tidak seperti dengan diperuntukannya seperti diindikan dalam Undang-Undang 36 itu ya kan, dengan PP nomor 52 dan 54 ya kan. Nah, Kominfo ada cukup bijak ya, dan bijak bukan cukup bijak menurut saya, yaitu bukan langsung melarang tapi mencoba mencarikan solusi. Nah, itu ininya Kominfo di situ, mencarikan solusi. Ya, yaitu dengan memperjuangkan yang sepengetahuan saya ya, kalau dari cerita teman-teman dari Kominfo, mereka memperjuangkan itu di ITU ya kan. Ya kan, dengan segala ini sehingga dapatlah beberapa kanal ya yang untuk bisa digunakan oleh nelayan ya, nelayan dari all band itu yang digunakan nelayan secara free. Ya, jadi kan itu udah satu ini dari sumbangan kontribusi dari ya Kominfo memang sebagai ini ininya pengatur frekuensi kan, regulator untuk itu kan, untuk dia. Jadi bijaknya itu adalah mencarikan solusi. Jadi bukannya langsung melarang. Nah, itulah ada 8 untuk HF dan berapa satu untuk yang VHF berapa nanti mungkin Pak ini ya Pak Untung yang lebih itu ya kan untuk VHF. Betul. Nah, karena itu khusus ya kan, peraturan itu khusus menyebutkan kanal tertentu di mana itu belum ada contoh radio yang spesifik untuk pada kanal itu, maka Kominfo dengan meminta YPPTI karena kanal itu untuk membuat prototipe yang sesuai dengan keperuntukannya itu tadi. Nah, di situ itu sejarahnya. Sejarah prototipe RAN ini yang kita mau tes sekarang di sini ini ya kan. Ya kan ini dan itu akan, oleh karena itu kalau ini jadi itulah juga oleh Kominfo akan kalau bisa digunakan oleh UPT untuk sebagai bahan demo untuk kepada lain untuk menerangkan. Bisa jadi bahan demo juga. Untuk menerangkan kenapa. Jadi selain menerangkan peraturan permen yang 2022 tadi, ya kan dengan saya, tapi juga dengan contohnya ada gitu. Ini memang peraturan ini tidak hanya dibuat peraturan, selain mencari mencarikan itu, solusi perangkatnya juga coba diberikan gitu, Dan itulah yang dari YPPTI. Itulah. Ini bukan jadi monopoli, kalau itu berhasil orang lain pun juga bisa membuat nggak masalah. Itu hanya contoh untuk
komanda mas kan begitu. Nah itu ya kan. Nah, ini sementara Siap. itu untuk suara dan ini mungkin nanti lainnya bisa ada Siap. perkembangannya bisa di ini kan. Oke deh. Jadi Oke. bisa diketahui tadi bahwa dengan adanya RAN ini atau Radio Nelayan Nusantara ini, maka akan ada suatu produk yang akan menggunakan frekuensi yang spesifik. Kalau dalam frekuensi spesifik itu adalah frekuensi ikran ya. Ya. Dan dengan adanya frekuensi ikran, nelayan-nelayan baik di HF maupun PHF, Nah. nelayan-nelayan yang menggunakan itu tidak akan menimbulkan gangguan ke navigasi penerbangan. Ya. Nah, Pak, bicara tentang navigasi gangguan nih, interference. Wah, kita berbicara dengan suhu dari gangguan. Nah, Pengganggu dong. suhu penanganan gangguan. Nah, Pak Untung mau izin Pak mau bertanya nih. Ya. Waktu Pak Untung masih di Direktorat Pengendalian, apakah memang semasif itu Pak gangguan nelayan kepada navigasi penerbangan Pak? Ya, terima kasih. Iya. Ini cerita panjang sebetulnya, tapi bermula begini. Hmm. Tahun sekitar saya waktu itu masih di Direktorat Pengendalian, bukan Direktorat Pengendalian sebelumnya itu apa? Ditrek Pak. Ditprek ya. Iya, Direktorat Frekuensi. Tahun 2009 udah STBPW belum? 2009 Belum. udah masih postel Pak, Masih 2009. postel. Saya baru masuk Pak 2009 Pak. Masih 2009 Iya, ya. 2009, 2010. Bapak masuk kerja saya baru lahir. Itu ada semacam Iya, Pak. surat teguran dari Iya. FCC. FCC. FCC Oke. Amerika. Itu terkait dengan gangguan penerbangan. Oke. Itu yang mengarah lesson findingnya itu sudah mengarah ke Teluk Jakarta. Oh, DF-nya oke. Teluk Jakarta itu pada band 6 dan band 8 Band 6 megahertz sampai 8. di HF berarti ya. Hai Pak. Di HF. Nah, kemudian FCC ini sampai mengirim ke ITU juga langsung juga. Jadi kita ini di Indonesia jadi dapat 2 surat dari Oke. ITU juga. Dari ITU, Langsung dari FCC juga. Nah, itu 68. Kemudian tahun 2012 muncul lagi gangguan yang sama ya dengan frekuensi sedikit bergeser 8 dan band 11, band 8 dan 11 band mega. 11 Oke. megahertz gitu ya. Oke. Tetap dengan pola single side band. Single side band aja sih. Oke. Tetap juga pelaku yang sama yaitu para penangkap ikan di antara Teluk Jakarta sampai ke waktu itu sampai ke Indramayu. Indramayu artinya jalur Pantura itu Pak ya? Pantura, Oh, Pantura oke. seperti itu. Oh, ramai nelayan sana. Ya. Loh. Nah, menyoroti gangguan itu FCC kenapa menyoroti seperti itu? Ternyata begini, waktu itu di Indramayu ya, utara Indramayu itu ke apa namanya? Laut Jawa. Laut Jawa, ya. Pak, Laut Jawa. Di Indramayu. Nah, di Indramayu itu kan ada POR. VOR. Oh, untuk navigasi very high very high. frekuensi Oh, omni omni-range. ring gitu ya. Nah. Nah, kebetulan kapal itu kan kalau holding banyak di sana. Kapal nelayan. Di Pak. sekitar POR itu yang ada di Oh, Indramayu. iya. Selama holding karena belum dapat izin dia mendarat di Soekarno Iya, Hatta. iya Pak. Holding. Holding Nah, pesawat dia nih. mendengar di kanalnya itu spurious emission ataupun fundamental ya waktu itu. Kayaknya spurious emission juga, fundamental juga ini perlu juga dikaji lebih lanjut. Nah, itu mengganggu komunikasi antara tower yang di Soekarno Hatta Antara menara ATC dengan pesawat. Waduh. Nah, bertolak dari situ, ya kita jadi panik. Wah, itu internasional loh. Betul Pak. Di HF kan? Iya, HF, Pak, betul. Orang lagi holding kok mendengar lagu Lagu dangdut Pak. yang nggak dangdut aja, pokoknya ada lagu Iya, lah, ada lagu musik di koplo sana. itu. Iya, oke. Gitu ya. Mungkin pelaut ini iseng, Iya. mic-nya dikaretin masukin Oh, musik seperti itu. dengar musik di tengah laut. Gitu. Nah, bertolak dari situ, waktu itu Direktorat Pengendalian, Direktorat Pengendalian. di bawah waktu itu siapa Pak Dwi Handoko. Pak Diandoko, Direktur Operasi Dan sana. memberikan ya gebrakan sosialisasi. Nah, sosialisasi, nah kebetulan saya dapat jatah di Indramayu dan di Indramayu. Cirebon gitu. Oke. Di Cirebon saya mau ketemu owner kapal. Di Indramayu para nakoda. Nakoda kapal. Seperti itu. Tanya, betul mereka menyebutnya ya kami biasa main di jalur 6, jalur 8, jalur 11. Mereka nyebutnya jalur.
Maksudnya di frekuensi kepala 11, kepala 6, kepala 8. Waduh. Nah, waduh, saya terkaget-kaget. Nah, itu kan frekuensi penerbangan. Iya. Gitu. Nah, alasannya, loh kami tidak tahu Pak, gitu. Alasannya tidak tahu bahwa itu. Nah, akhirnya kami program jangka pendek memberikan arahan bahwa jangan main di pita ini. Jadi disebutkan pita penerbangan semua, jangan main di sini. Kan tanya balik, lalu kami main di Main di mana mana? Pak? Oke. Gitu. Iya. Main di mana? Kaminya nggak bisa jawab karena belum ada permennya. Belum ada permen tentang iklan tadi Pak ya. Oke. Tentang iklan dan lain sebagainya itu belum ada. Oke. Kalau ditaruh di pita maritim nggak tepat juga. Gitu. Karena mereka tonasenya di bawah 30. Di bawah 30 GT banyak 30 Pak. GT Iya. di bawah 30 GT dan mereka komunikasi juga agak ribet nih kayak istilahnya ya. Ribetnya apa? Kan ada 3 kategori yang mereka butuhkan. Mereka bisa berkomunikasi dengan owner kapal. Owner kapal di darat maksudnya nih Pak. Iya. Oke. Bisa komunikasi antar kapal satu company. Satu pemilik kapal dia Satu punya pemilik 3 kapal, kapal lah. banyak A, B, C ini bisa ya. komunikasi. Oke. Yang ketiga, mereka bisa dong karena sudah sebulan di laut komunikasi dengan keluarga. Oh. Dan itu tidak bisa di-cover sama komunikasi maritim yang existing. Nggak bisa. Oke. Gitu. Apa namanya? Nah, kemudian upaya terus menerus gitu ya, terus menerus dari pengendalian untuk memberikan sosialisasi, masih muncul surat lagi. Oh, masih ada surat cinta Masih lagi, Pak? surat cinta lagi nih Dari FCC dan dari ITU? FCC. Datanya kok ini banget gitu. Ya, wah, ya kita kan nggak mau dicap bahwa kita tidak action, padahal kita sudah action, gitu. Nah, karena begitu masif, ya akhirnya buru-buru dikeluarkan mungkin peraturan yang mendukung itu. Oke. Ya, contohnya ada MOS MOTS Pak, Maritim on the Spot. itu. Dan seterusnya, kemudian digerakkanlah seluruh PT untuk monitor. Monitoring frekuensi nelayan. Karena ini adanya di laut, kita Iya. kan akan sulit menemukan koordinat mereka. Betul Pak. Dan mereka tidak menggunakan identitas, Enggak Pak. Iya. kecuali manggil nama saja. Iya. Karena nama teman-temannya Iya, sendiri. Nah, untuk itu Direktorat Pengendalian waktu itu menggerakkan 5 stasiun HF 5 stasiun HF. yang bergerak sebagai 5 stasiun internasional ini untuk coba memantau keberadaan kapal-kapal yang mengganggu Kapal frekuensi yang mengganggu penerbangan. frekuensi gitu. penerbangan. Nah, Waduh. gitu ya. 5 stasiun HF itu dari Medan, Banten, Cangkudu, Samarinda ya. Samarinda, Kemudian Kupang dan Merauke, Pak ya. Seperti itu. Jadi Ya. kita punya 5 stasiun HF. Itu terdata di ITU kan Pak ya? Terdata di ITU sampai Terdata di sekarang ITU. masih eksis. Luar biasa. Nah, memberikan kontribusi Ah. hasil monitoring internasional Asing itu. di wilayah yang penetrasinya masuk ke Indonesia lah, Masuk Indonesia. gitu ya, Wah. INS. INS Gitu. luar biasa. Dan dilaporkan kembali ke ITU. Nah, jadi memang masif Pak ya? Memang masif itu gangguan. Sangat masif. Dan mereka kalau sudah diberikan sosialisasi, memahami, frekuensinya pindah besoknya. ini kan Iya. jadi nggak selesai Nggak gitu, selesai. gitu. Oh, Tapi tetap di JNSDPPI tidak berhenti sampai di situ, hingga dikeluarkan peraturan dan bertubi-tubi memberikan sosialisasi Iya. sampai saat ini yang saya lihat gitu, memberikan layanan terkait dengan memberikan MOTS. inilah pengetahuan kepada nelayan, mana yang Oke. boleh dan gitu, mana Iya. yang tidak gitu. Wah. Seperti itu. Dan dengan izin tentu yang begitu dimudahkan. Dimudah, betul Pak. Gratis kalau nggak salah Iya. kan ya? Begitu Izin dimudahkan. maritim itu gratis. Ya. Kalau masih terganggu juga ya mungkin harus ada action tertentu gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, Iya Pak. nelayan nih kesininya kan udah mulai sadar nih, surat cinta udah nggak ada nih. Iya, berkurang. Tapi nelayan juga butuh. Kalau gitu, alat apa yang harus kami gunakan waktu itu, karena terjemahin bahwa bapak nggak boleh pakai ini single set band, all band gitu ya, yang all band. Pakai marine juga
ya mestinya nggak bisa gitu. Tidak memenuhi tiga kebutuhan tadi itu, ya Pak. betul, tidak, kriterianya nggak masuk lah ke sana gitu. Nah untuk itu saya mendengar waktu itu saya karena masih aktif ada prototipe. Prototipe gitu. Oke, tapi saya tidak mengetahui lebih lanjut. Cuma yang saya ikut tuh adalah mencari frekuensi untuk kegiatan nelayan ini. Yang jadinya ikran ini, Pak. Ya, pertama yang coba kami kami teliti adalah penggunaan frekuensi 27 MHz. 27. Rapi kan, Pak? Iya. Oke. Makanya sekarang ada ikran. Ada Sebetulnya ikran. ikrap juga sama. Oh, mirip ya, iklan sama ikran. Gitu ya. 27 MHz. Saya lakukan penelitian sampai seharian siang malam itu. Intinya tidak cocok di Tidak cocok nelayan, karena sifat dari perambatannya berbeda. Nah, sifat perambatannya. Nah, kemudian keluarlah peraturan yang terbaru mungkin yang 8 2003 ya, Iya. yang terkait 10. frekuensi ikran ya. 8 ya, 8 2003. 8 2003 betul Iya. ya. Terkait itu di mana terbitlah pita frekuensi yang 8 pita dari 8 band pita, 5, band 5, 6, 7, 8, 11 ya. 11 dan 13 kalau nggak salah. 8 ya. Iya. 8, 10, 10, 11, 13, 14. Iya, betul. Dan 10 pasang antena frekuensi PHF. Oh, VHF untuk ya betul, Pak. Nah, sejauh itu. Luar biasa. Jadi itu sejarahnya ya. Yang sejarah bagaimana gangguan tersebut masif, gangguan nelayan masif, dan kemudian dicarikanlah solusi oleh Direktorat Jenderal SDPPI, dibuatlah solusi yaitu adanya ikran. Nah, seperti tadi yang dibilang bahwa ternyata ikran ini belum ada produk yang bisa menggunakan secara spesifik di frekuensi ikran. Dan tadi atas penjelasan Pak Jomhari ada radio nih, ada produk yang namanya radio nelayan Nusantara, Pak ya. Nah, sekarang Pak kita bicara ke Pak Jomhari, kita bicara tentang RAN nih, Pak. Sebenarnya selain masalah frekuensi ini, Pak, selain masalah frekuensi, masalah interferensi yang sudah tadi dijelaskan dengan panjang lebar, kira-kira Pak solusi-solusi apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh RAN ini yang membuat RAN itu sebenarnya cocok digunakan oleh para nelayan? Gimana, Pak? Baik. Pak, sambil lihat Terima kamera. kasih Pak Yusuf. Ya. Pak, sambil lihat kamera. Ini saya ngulangi sedikit Iya, ya. siapa? Ini saya mau menunjukkan, saya apresiasi ke Kominfo betapa Iya. pedulinya Kominfo terhadap ke nelayan. Terhadap nelayan, betul. Dengan satu tadi mencarikan kanal untuk frekuensi itu Iya. jadi solusi. Iya, Pak, betul, Pak. Supaya itu ya kan supaya bisa meneruskan untuk berkomunikasi dengan menggunakan HF karena ya itu 30 ton ke bawah tadi kan kalau pakai maritim dia kemahalan kali. Nah, yang kedua itu dengan bekerja sama dengan kami dengan JPPT untuk menghasilkan radio yang memang bisa memenuhi peraturan permen yang nomor 10 2022 tadi. Kenapa? Ya kan? Itu kepedulian juga sebelum nanti saya lanjutkan pada ini. Yaitu tadi kalau meskipun sudah dengan ikran di sosialisasi, tapi kalau radionya masih all band, dia kemungkinan untuk sengaja tidak sengaja dia masih bisa terjadi itu lagi mengganggu, kan. Pak, tetap. Padahal itu di dalam Undang-Undang Nomor 36 Iya, Pak. ya dengan PP itu terang bahwa dia bisa terkena kalau menimbulkan kecelakaan dia bisa terkena denda sampai 400 juta. Iya. Dan kalau sampai menimbulkan kematian, kecelakaan, dia bisa dipenjara. 15 tahun. Itu kepedulian yang kedua dengan berinisiatif untuk mencoba membuat prototipe bersama meminta JP itu kepedulian Kominfo yang kedua menurut saya cukup ini. Karena kalau nggak kan masih bisa berbuat kesalahan sengaja tidak sengaja. Sengaja, Pak, betul. Apalagi kalau menimbulkan kematian, Betul. crash atau itu kan. Nah itu dengan kalau dengan radio ini kalau disosialisasikan ya bukan hanya JPPT aja, tempat orang lain juga buat gitu ya, dan itu nggak akan terjadi kesalahan lagi kan jadinya. Nah itu Ya, yang saya apresiasi ke Kominfo seberapa ininya kepeduliannya terhadap ini. Ya kan? Betul, Pak. Ditambah sekarang tadi tanyakan, apalagi sih yang bisa diberikan oleh RAN
Apa yang ditawarkan yang sama ditawarkan untuk nelayan, Iya. itu tambah kepedulian lagi, total solution tuh. Kominfo tidak tanggung-tanggung, Betul. gitu loh. Iya. Memberikan tadi selain menyelamatkan itu dari satu ini, kedua memberikan suatu kemudahan juga dalam beberapa hal. Satu ya, bahwa kalau hanya dengan radio, kadang-kadang kalau ada kecelakaan atau ada SOS yang dia misalkan mati mesin atau ini atau kena badai, dia nggak bisa menunjukkan koordinatnya di mana. Kalau dengan radio susah gitu, kalau radio doang, ya kan? Ya ini, ya. Jadi untuk itulah radio ini, ya, dengan adanya masukan dari itu timbullah satu ide bahwa kasih aja ini GPS. Jadi si nelayan itu ketahuan ada di mana gitu. Oh, jadi transfer Dengan lokasi. kita dengan menambahkan modem pada radio tersebut ya dan kemudian di home base-nya ya ditambahkan modem juga ya dan kemudian ditambah dengan aplikasi ya kan itu ada beberapa fitur yang bisa langsung nih ya kan. Jadi ini bisa main cluster. Cluster itu adalah grup ya, grup nelayan yang dipimpin oleh cluster itu bisa dimiliki oleh private ya kan, apapun oleh Paguyuban nelayan. oleh koperasi, Iya, koperasi. oleh paguyuban ya Iya, kan, iya. oleh ini bahkan KKP pun juga bisa membuat cluster itu nanti kalau untuk kebutuhan ya nanti bisa kita Iya, lihat iya. ya nanti lain. Nah itu tadi, itu cluster. Jadi dengan adanya konfigurasi semacam itu cluster dan ditambah hanya menambah modem dan aplikasi tadi itu tak satu dia bisa ini lokasi Oke, ya kan, Pak, share lokasi. bisa ngirim SOS Ngirim SOS, oke. ya, bisa kasih peringatan dini. Peringatan dini itu kenapa? Home base-nya itu bisa mendownload cuaca atau apapun dari sumber-sumber itu nasional atau internasional ya kan, di overlappingkan, ditumpang tindihkan dengan peta grupnya dia. Peta grup di aplikasi tadi itu, Di Pak? aplikasi tadi Oke. peta itu bisa nanti kalau mau lihat ini ya harus melihat demonya. Iya, Pak. Itu ya kan, itu dia tahu mana nelayan yang akan terkena misalkan badai atau ini, sehingga dia bisa kasih peringatan dini. Nah, itu kan, jadi dengan hanya menambahkan modem plus aplikasi itu ya itu bisa menyelamatkan lebih jauh lagi nelayan gitu. Menyelamatkan nelayan misalkan karena tahu posisinya, tahu ininya mau ada badai, mau ada ini. Kalau dia ada kerusakan motor, kerusakan ini, dia bisa langsung cepat karena posisi ketahuan dibantu. Dia bisa ya kan, dan dia bisa berkomunikasi dengan ini. Nah, oke, ya itu. Dan komunikasinya itu selain suara ya, itu kita tambahkan lagi sedikit luxurious, itu bisa dengan teks. Oke. Nah itu. Jadi bisa kirim SMS nih, Pak? Ya, hampir seperti MS. Kalau suara didengar sama semua orang kan. Iya, betul. Kalau SMS itu bisa pakai address. Private. Nah, jadi ya memang, tapi ada barang, ada harga. Ya, kalau ini karena HF, ya tergantung situasi HF gitu kan. Tapi at least itu bisa digunakan gitu. Ada fitur itu tersedia. Ada fitur itu tersedia. Nah, fitur itu tadi dia bisa laporan dia nangkap ikan di mana, Iya. ya kan, untuk ke home base-nya Iya, atau iya, ke betul. temennya. Betul. Tapi orang lain nggak tahu, ya kan? Bisa juga untuk laporan sebelum pulang hasil tangkapannya. Logbook itu, Pak? Nggak, bukan logbook, nggak ya? usah logbook, itu urusannya inilah. Tapi bisa juga, tapi bukan laporan ikan untuk bisa dilelang sebelum dia nyampe. Sehari sebelumnya, atau kan dia berbulan-bulan tuh, sehari atau kan jaraknya masih jauh, mungkin ini nggak bisa. Ini kan 2 hari sebelumnya dia udah, atau terserah dia lah, dia udah mau pulang, dia lapor, ya kan, lapor hasil tangkapannya, yang tuna sekian, grupa sekian, ini sekian, ya kan, si ininya, tokainya ini home base-nya, si ininya, kantornya, udah bisa melelang dulu sebelumnya. Begitu dia nyampe, udah barang langsung diambil Iya. sama ininya,
Kalau Sama yang menang lelang. sama yang ini kan, Jadi praktis, Pak, dia ya? nggak usah bongkar pasangnya, nggak usah lama-lama di pelabuhannya, karena diambil, dan nggak usah storage-nya, nggak usah masukin ke storage kalau perlu, ya kan, Oh, karena iya. langsung diambil ini. Nah itu contoh Iya, penggunaannya. iya, Pak. Ya, bahkan kalau mau, salah satunya kalau mau digunakan oleh pelabuhan juga, itu bisa untuk reservasi tempat sebelum dia datang. Jauh-jauh hari kan dia udah bisa reservasi. Saya mau datang berhubungan sama pelabuhan untuk mereservasi ada tempat untuk sini kan. Oh, betul. Salah satunya. Jadi aplikatif sekali, Pak, ya, Nah, namanya begitu Radio Orang ini. sekali. Tapi Iya. itu gadgetnya. Kalau mau tambah ini, mau anda ini, tapi itu tambahan saja. Iya. Tapi yang utama tadi adalah SOS menurut saya sama Iya. penglihatan dini itu dengan adanya tahu lokasi itu keamanan nelayan. Kalau memang dia ada keamanan lain itu perlu gitu oleh grupnya tadi, Siap, ya kan? siap. Mantap. Oleh grupnya tadi, kalau keamanan itu termasuk kerusakan motor, ditambah lagi dengan adanya Iya. testing lebih ini lagi gitu. Tapi inilah yang bisa Siap, Pak. ini kan oleh Kominfo, jadi bukan hanya sekedar mau menyelamatkan itu tadi Iya. karena adanya yang mengganggu ini tadi, tapi kami memberikan plus kenikmatan yang lain, kenyamanan lain untuk nelayan. Kirim SMS ini gratis, Pak. Ya gratis loh, itu pakai radio. pakai Pakai radio. radio. Pakai radio ya Jadi gratis. gratis. Ya kan? Oke. Nah itu. Kuncinya gratis tuh. Oke, Pak, terima kasih, Pak Jam. Ya, sekarang kita ke Pak Untung nih, Pak. Nah, itu kan Pak Untung kan yang sudah berinteraksi dengan nelayan nih, sudah berinteraksi melihat bagaimana itu nelayan di Pantura, Pak, ya, Pantura. Bagaimana sih sebenarnya karakternya? Dengan Bapak yang jelaskan tadi ada 3 kebutuhan. Nah, sekarang dengan fitur-fitur yang dijelaskan oleh tadi Pak Jomhari mengenai RAN, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan nelayan, Pak? Baik. Jadi dari berapa kali temu dengan nelayan Nah, ya, terakhir di Cilacap. di Cilacap. Ya, Wih, sebelumnya markas kan nelayan di itu, Pak. Bitung ya. Ah, Bitung, Cilacap gitu. Dan sebelumnya juga di Lampung, itu berinteraksi dengan mereka. Mereka prinsipnya terbantu sekali dengan adanya iklan ini. Dengan adanya sebetulnya. iklan, Pak. Mereka Siap. jadi tidak meraba-raba harus main di frekuensi berapa, itu pertama. Oke. Berapa? Nah, cuma tawaran tadi satu lagi bahwa sekarang saya bergabung dengan timnya Pak Jamahri nih, Oh. gitu. Awalnya, saya ditawari itu saya tertarik karena saya kan terus belajar. Saya katakan betul, saya Pak, terus betul. belajar. Selama ini saya bergelut dengan nelayannya. Dengan bergabung saya jadi tahu solusinya. Wis. Alat apa yang Ah, gitu. Nah, betul. dari yang disampaikan tadi Pak Jamhari, saya garis bawahi memang terbantunya pertama kalau nantinya ya pemerintah membatasi penggunaan perangkat broadband gitu. YPPTI ini sudah memberikan solusi, ini loh Pak, alatnya yang memberikan HF dan PHF ya. HF dan PHF menggunakan frekuensi yang memang khusus untuk iklan gitu ya, khusus untuk keperluan nelayan. Iya. Gitu. Ya di antara mereka memang banyak kecenderungan dari beberapa kali pertemuan ya dengan nelayan, mereka ya bertanya-tanya, lalu all band kami mau dikemanain Pak gitu, kalau beli itu karena satu owner, saya pernah bicara dengan owner Betul, Pak. dan dia bilang saya punya 8 kapal loh Pak. 8 kapal. 8 atau 18 saya lupa. Iya. Gitu kan banyak tuh. Betul, Pak. Itu mau dikemanain Pak? Gitu. Radionya. Radionya. Sedangkan saya tertarik dengan modemnya nih Pak. Karena yang disampaikan di paparan ini gitu ya, tuh mereka sangat terbantu gitu. Pertama yaitu tadi private, terbantu dengan teks gitu Pak ya. Analog dengan teleponi. Itu terbantu, mereka berhubungan dengan yang 3 hal tadi. Iya, Ya. Kemudian
terbantu dengan mereka kalau ada kedaruratan ya, mereka tahu posisinya di mana. Bisa kirim Yang lokasi di darat jelas, Pak. tuh tahu posisi mereka di mana. Iya, Seperti itu. Nah, ya kalau secara teks langsung tahu Pak ya. Nah, secara teleponi mereka juga disediakan di peralatan YPPTI ini Pak ya, yang RAN ini adalah di HF 2 frekuensi kedaruratan Oke. jarak jauh, yaitu di 6215 yang emergency Pak ya. yang Emergency emergency, dan 6291. 8291 Iya. kilohertz. 8291 kilohertz. Kilohertz. Nah, 82 per 3, 82 kayaknya. Iya. 91 kilohertz. Oke. Nah, itu kalau mereka Hai. emergency. Emergency. Nah, nggak cukup sampai di situ. Mereka kan untuk mendapatkan ikran, mereka kan harus ikut sosialisasi Harus SOR Pak. LRC. Harus ada sertifikasi LRC. ya, long range sertifikat harus mendapatkan itu. Nah, di dalam salah satu materinya antara lain tata cara berkomunikasi Nah, menggunakan call sign, call sign. gitu ya, Iya, Pak. menggunakan call sign. Nah, kalau mereka patuh tata caranya nih udah benar gitu Iya. ya, nggak membatasi bahasa daerah, tetapi ada hal tertentu yang harus yang bersifat umum pembicaraannya. Iya, Pak. Call sign. Call sign ini kalau mereka patuh, ini sangat membantu Kominfo, dalam hal ini adalah UPT Untuk identifikasi. untuk ya. identifikasi. Ya, identifikasi bukannya apa ya, pokoknya kalau mereka teridentifikasi, oh ini kalau tidak melanggar ya aman. Iya, iya. Kalau melanggar sikat. Iya, gitu kan. Tahu datanya gitu Iya, ya. Di samping itu tadi yang teleponi, mereka yang tata cara komunikasi tadi itu tidak sembarangan, jangan panik gitu. Iya. Mereka di dalam RRC akan diajarkan cara menyebut misalnya marah bahaya yang sifatnya sangat mendesak, misalnya harus Mayday. menggunakan kata mayday. Oh iya. Betul. Bagaimana sih caranya? Betul, Tapi betul. agak disederhanakan nih, bukan versinya maritim, Maritim. tapi versinya nelayan. Ada yang disederhanakan. Yang terpenting adalah poinnya mereka menyebutkan siapa mereka, Oke. identitas mereka kan Identitas sudah ada, mereka. dia punya Oke. call sign, Call sign Pak, betul. posisinya, Posisi di mana? koordinatnya disebutkan Iya. secara teleponi, Iya. meskipun alat yang dari YPTI ini sudah mengirimkan Koordinat. tapi dia oke. tetap menggunakan telepon itu ya. Yang lain ya mereka merasa istilahnya tidak sendiri dalam melaut. Di laut memang mereka sendiri, tapi kan dengan komunikasi ini mereka merasa sendiri. Gitu. Luar Baik secara suka itu bisa tiga tadi mereka komunikasi itu satu, mereka merasa diawasi keamanannya. Keamanannya. Di Itu laut. penting itu Pak di laut. Penting. Orang hilang di laut panjang ceritanya tuh. Oke Pak, siap. Makasih banyak Pak Untung atas penjelasannya. Jadi tata cara komunikasi dengan menggunakan call sign, menggunakan perangkat RAN itu bisa jadi solusi itu, karena dengan menggunakan perangkat RAN artinya splateran komunikasinya tidak akan merambat sampai di pengguna frekuensi lain, tidak menimbulkan interference, dan juga di satu sisi dengan tata cara komunikasi masalah keselamatan, masalah marah bahaya dapat cepat tertangani Pak ya. Oh siap. Sekarang Pak kita ke Pak Jam nih. Pak Jam, ada pertanyaan Pak dari beberapa teman-teman nih di UPT terkait masalah RAN. Nah, RAN ini Pak, ini kan sebenarnya kan RAN salah satu bentuk perangkat telekomunikasi Pak, radio komunikasi nih. Nah, sekarang untuk radio komunikasi yang ada kalau yang bisa digunakan di Indonesia kan harus sudah sesuai standarisasi Pak. Artinya kan harus sudah terstandarisasi dan tersertifikasi. Nah, kami mau tanya Pak, apakah RAN ini sudah memenuhi standarisasi dan sertifikasi yang dianjurkan untuk radio komunikasi Pak? Ini untuk menjawab keraguan banyak teman-teman nih yang tanya bagaimana RAN itu? Apakah sudah tersertifikasi atau tidak Pak? Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya. Saya kira saya harus konsisten dan konsekuen. Saya sebagai ini dulu yang direktur standar yang pertama ya. Iya Pak. Ya kan bahwa dulu membuat peraturan bahwa perangkat itu harus sesuai dengan standar dan harus tersertifikasi. Betul, ya Pak. sekarang ya saya kalau membuat ya harus
ya harus mengikuti itu juga. Harus, ya, Pak. Jadi ya tadi pertanyaan Anda ya jawabannya ya harus. Harus, Pak. Ya Ah, sudah, siap. ya Sudah, Pak. sudah dapat dari ya kan sudah dites, sudah dapat sertifikatnya. Udah dapat Ya baik sertifikatnya. yang HF maupun yang PHF, Pak. Ya, jadi Oke. jangan khawatir. Jangan khawatir, Jadi Pak. yang udah jadi membuat prototipe plus sertifikatnya. Jadi sudah tes. Jadi sertifikasinya keluar di Balai Besar ya? Ya, Balai Besar Balai Besar. Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Ya betul. Betul. BPPT sekarang Ya, jadi ya. IDTH, Pak. Ya. Indonesian Digital Ya. Test House kalau nggak salah. Itu ya? Ya, Betul ya? ya. Betul, Pak? IDTH. Pelopornya Pak Jomhari nih. Ya. Pak, kira-kira Pak, ini kan masih ada waktu nih. Saya mau tanya nih, kan Bapak kan sebagai pelaku sejarah, terkait masalah IDTH ini Pak. Kan Bapak salah satu direktur standar pertama malah Pak ya. Kira-kira bisa dijelaskan dulu Pak, gimana sih misalnya berdirinya berdirinya balai uji ini Pak. Kan ada peralihan tuh dari Ya, ya. semua itu dari semua dihandle oleh salah satu operator di Indonesia. Ya. Kemudian dialihkan pemisahan antara regulator dan operator. Ya. Kan Bapak yang ngalamin ya kalau tidak salah. Bisa Ya. jelaskan dulu Pak, Ya, cerita ya. gimana tuh prosesnya tuh perubahan itu. Ya itu perubahannya adalah waktu itu bersamaan dengan saya lupa undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya ya, bahwa di tahun 93 itu batas akhir operator boleh mengawaki kementerian regulator, ya orang-orang operator. Ya. Nah itulah batas akhir 93 terakhir Pak. 93 waktu itu menterinya adalah Pak Jenderal siapa ya Menterinya Pak. Menteri Parpostel Pak. ya Menteri Parpostel sebelum Pak Yopafe langsung sebulan sudah diganti Pak Yopafe, malah dia siapa ya, coba cari sebelum Pak Yopafe ya. Coba cari Menteri Parpostel sebelum Jokowi. Parpostel apa Yang Parpostel Latif, Abdul Latif. bukan Jenderal. Oh ya Jenderal. Saya kok selalu lupa, udah ingat Susilo Sudarman. Pas itu dia yang merapikan, saya ingat bentar, merapikan departemen, justru dia mengeluarkan meminta memilih operator yang mengawaki departemen itu, suruh milih, you mau jadi pegawai negeri lepas dari operator atau kalau nggak mau ya lu balik ke operator. Nah itu ada beberapa posisi yang diinikan oleh operator yang waktu itu adalah Parpostel sendiri, pegawainya, stafnya pangkatnya belum bisa memenuhi untuk eselon 2 itu tadi. Eselon 2, oke. Ya kan, antara lain Direktorat Frekuensi, Direktorat Telekomunikasi dan Direktorat Standar. Iya Pak. Betul. Nah, saya kebagian di standar. Oke. Nah, itu baru Pak. ya kan. Nah, kalau yang 2 udah dapat penggantinya. Udah dapat Ya ini ya. Nah, Direktur Standar ini yang belum dapat. Memang waktu itu ada sudah, tapi sebelum saya, seingat saya memang 2 yang pernah jadi direktur, tapi dua-duanya juga dari operator. Satu dari Indosat, yaitu Pak Bambang namanya, atau saya lupa. Yang kedua adalah Pak Jiwatampu. Yang saya ganti itu Pak Jiwatampu. Pak Jiwatampu mau jadi pegawai negeri, tapi dia langsung menjadi direktur di ITU, direktur standar di ITU. Langsung ITU, pegang, ya. dia tinggalkan ini, ya kan. Saya lah ya, dengan cara segala macam saya lah diambil dari universitas untuk masuk menjadi direktur standarisasi. Ya kan? Nah itu adalah tugasnya adalah membuat standar untuk perangkat di peraturan standar saya untuk di Indonesia, ya kan, dan juga untuk pengujiannya harus sesuai dengan standar, ya kan. Kenapa harus ada standarisasi? Supaya menjamin operabilitas perangkat yang adanya, operabilitas dan tidak saling mengganggu, ya kan. Operabilitas itu tujuannya itu saya masuk cuma itu. Yang kedua untuk tahu itu ini udah ada standar. Bagaimana tahunya tidak mengganggu? Ya ada balai ujinya kan. Harus ada balai ujinya. Nah, waktu itu yang diinikan bukan hanya orangnya saja, tapi juga kewenangan untuk memberikan sertifikat itu sudah tidak bisa lagi diberikan kepada operator. Oke. Jadi karena harus independen kan. Jadi kan gunanya untuk diberikan operator lain kalau mau
pakai perangkat, masa yang menginikan sertifikatnya waktu itu terus terang PT Telkom. Iya. Masa PT Telkom yang memberikan sertifikasi untuk itu? Karena gitu ya. posisinya dia sudah operator. Udah waktu itu ya. operator sudah dan udah bisa. Gitu Iya, kalau iya, sejarahnya begitu. Ya udah, tugas saya adalah membuat ini standarisasi dan meningkatkan balik ujinya itu gitu. Balik uji. Ya mau nggak mau gitu. Ya Iya, mau nggak mau harus bernegosiasi dengan apa Telkom, ya kan? Ya mulanya diajak kerjasama ya memang karena memang juga ya memang startnya ya nol, paling kita juga belum ada gitu. Belum ada, ini paling ada cuman di ini aja apa di frekuensi ada untuk pengerjaan untuk itu, tapi di ini kita nggak ada. Nah ya Jadi ya betul-betul baru itu Pak. baru betul-betul baru. Ya udah, ini saya apa kalau yang lain-lainnya tuh apa kayak direktorat lainnya tuh udah punya SOP, selain pernah itu kalau standar betul-betul belum ada sebenarnya. Yang dulu yang ada juga apa yang direkturnya juga direktur dari apa dari operator dari ini ya dia nggak perlu buat SOP lagi, dia tinggal pakai Tinggal pakai company-nya dia ya. company-nya dia aja gitu kan. Nah itulah yang ini. Nah itu saya memang mempelopori untuk supaya sertifikat itu diinikan oleh departemen atau oleh kementerian. Itu saya mengawalnya. Kemudian tapi kalau pembangunan dari ini itu banyak yang kontribusi sih, pengganti saya berkontribusi itu, tapi itu ini gitu. Tapi ya dipelopori sama Bapak jadi. Ya itu cuma waktu mengalihkan dari Telkom menjadi kewenangan itu kewenangan itu harus diakui kewenangan kementerian itu memberikan sertifikat itu. Ini yang ininya. Boleh tanya Pak, jadi kapan lahirnya Balai Uji itu sendiri Pak? Ya. Kira-kira tahun berapa? Balai Uji. Sebetulnya sih secara nggak ini zaman itu 93 itu sudah ada, tapi belum balai uji yang begitu namanya, belum balai uji waktu itu di bawah standar. Di bawah standar sebagai apa tes kayak UPT masih di bawah standar di bawah standar gitu loh. Semacam UPT ya semacam itu, belum balai ujinya kira-kira setelah zaman siapa ya itu tahun 93 kira-kira Pak ya. Ya itu. Tapi masih di bawah standar ya. Sekarang kan udah balai uji sendiri gitu, udah ini. Iya. Jadi Pak saya zamannya siapa ya yang itu ya. Udah mulai kok saya di mananya Pak jadi balai standarnya uji, di balai ujinya. Ingat Pak ini. Di balai uji. Jadi balai uji itu ya. Itu aku jadi lupa namanya, saya lupa orangnya, nggak lupa nih saya Pak itu. Ya. siapa? Coba cari tahu. Iya. Mesti lihat Google aja deh. Lihat Google aja sih ya. Luar biasa. Tapi intinya adalah begitu. Ya Iya, kan? Kemudian dikembangkan direncana bertahap akhirnya ya terakhir seperti inilah. Dan diresmikan sama presiden kemarin Pak. Ya itulah. Dimulai oleh langkah dan disusun sampai menjadi namanya IDTH. Luar biasa. Kita punya pelaku sejarah di sini. Jadi jas merah jangan lupakan sejarah kalian. Iya. Di sini ada para pelaku sejarah di sini. Oke Pak. Pak, ada satu lagi nih Pak. Ada dari teman-teman ini mau nanya nih Pak. Terkait masalah flashback itu, kalau kita flashback masa lalu Pak sebelum kita tutup ya. Ini terkait tadi penggunaan Bapak. Jadi kan sudah ada penggunaan yang masif Pak. Nah kira-kira Pak di masa lalu waktu Bapak ini masih aktif nih di Postel, kira-kira pernah tidak ada kejadian yang mirip dengan komunikasi nelayan sehingga munculnya ikran ini? Kira-kira di masa lalu mungkin ada case yang sama nggak? Sehingga mungkin kita bisa menjadi pembelajaran nih, bisa menjadi pembelajaran. Jadi kan dengan adanya banyak penggunaan nelayan masif seperti yang dibilang Pak Untung, ternyata dibuatkan ikran. Nah, kira-kira di masa lalu Pak ada penggunaan masif sehingga kita langsung membuat kebijakan yang jadi solusi Pak. Nah, pembuat kebijakan itu kan dari tangannya Pak Jamhari ini dulu. Kira-kira ada Pak contoh kasus seperti komunikasi nelayan ini di masa lalu? Ya,
seingat saya yang hampir mirip gitu ya, karena ada suatu kebutuhan sehingga kita tidak bisa melantai mencari solusi, persis seperti yang dilakukan oleh Kominfo sekarang ini, tidak serta merta langsung menutup itu, ya kan, radio yang tapi mencarikan ini kan, Kominfo kan kembali. Nah, kalau miripnya yaitu zaman saya waktu itu, seingat saya adalah waktu kita misalkan untuk internet, ya kan? Internet Pada masa awal internet tahun 2000-an itu 2000-an ya, siapa? Sebelum saya sebenarnya yaitu bahwa kalau waktu sebelum mobile ini tumbuh berkembang seperti sekarang gitu, waktu WiFi itu ini, Pak. waktu itu yang masih ini adalah fixed line, Fixed bukan line, mobile line, pakai fixed line. kabel, Mungkin nggak tahu Anda masih dikasih ajaran fixed line nggak tahu gitu kan. Ya kan, yang ngitungnya pakai Erlang dan ini segala macam untuk mencari ini dan kemudian ya kan, dan kemudian itu dulu keberhasilan itu dihitung dengan yang namanya penetrasi, betul. ya kan, karena fix itu gampang dihitung. Fix itu kan ke rumah ya, Pak. ya kan. Jadi zaman itu yang namanya penetrasi itu harus minimum 25%. 25% dari total populasi. Dari total populasi. Kenapa 25%? Memang kita mengambil barat. Iya. Barat itu satu keluarga terdiri dari bapak, ibu dan 2 anak. Oke. Ya, jadi kalau populasi 1 juta, ya kira-kira kalau itu isinya itu adalah bapak, ibu, 2 anak, kan kira-kira hanya estimasi. Jadi kalau itu 1 juta, jadi telepon yang bagus itu ya 250.000. 250.000. Jadi berarti semua rumah dapat Pak. Ya. gitu ya kan, itu hitungannya, ya kan. Nah pada tahun itu pada tahun-tahun itu ya, ini akan sama nih desakannya nih. Nah tahun-tahun itu kita itu masih satu digit gitu loh. Belum sampai 25%. Belum sampai 25%. Kalau seluruh Indonesia, tapi kalau Jakarta udah sampai, seingat saya 12%, sudah 2 digit Jakarta doang. Tapi kalau Indonesia belum ya sampai kan? 2 digit. Nah itu bayangin waktu itu, ya kan. Nah jadi berarti itu kan kalau 11% Jakarta aja kan belum ke semua rumah itu. Belum semua rumah. Ya. Internet udah mulai masuk, Oke. ya kan. Internet udah mulai masuk. Itu kan last mile sebetulnya, last mile sebetulnya itu. Iya. Sebenarnya itu penetrasi itu last mile sebetulnya, hampir last mile. Nah, itu nggak kita belum sampai segitu. Jadi kan macet nih internet perumahannya gitu kan. Ya. Nah, itu ada ini ya waktu itu salah satu inilah namanya dosen gitulah ini itu di ITB itu Pak Ono Purbo. Ono Purbo gitu ya Bapak kan. RT ini. Ya. Nah itu dia lulusan Amerika gitu ya kan. Nah itu hubungannya hate and love relationship itu. Nah udah itu menggebu-gebu untuk memakai memakai wireless untuk last mile tadi, ya kan, membantu last mile tadi, dan dia menggunakan yaitu yang namanya 2,4 itu. Dua frekuensi 2,4 GHz. Dia membuat sendiri dengan ininya segala macam itu. Dia namanya internet rakyat gitu ya. Nah, padahal 2,4 itu pada waktu itu adalah ini ISM, Pak ya, Industrial Scientific Medical. Scientific and Medical itu. Ya. Nah, kan kita harus mengatur itu. Iya, gitu, kalau memang mau, dan hampir sama. Kenapa saya bilang desakannya itu, kebutuhannya itu begitu besar, jadi itu nggak bisa di ini, ya kan? Dan ini kelihatannya memang seperti solusi. Ya sudah, kita nggak ada ini, ya kita berjuang untuk bisa memperjuangkan ISM itu menjadi free into gitu. Nah gitu loh, hampir sama ini dengan. Jadi saya anggap itu boleh bilang sama gitu. Case-nya mirip Pak ya, karena ada kebutuhan maka dicarikan solusi. Solusi gitu. Jadi itu solusinya. Nah solusinya, tapi itu tidak boleh private. Jadi sebetulnya dulu itu dibuat peraturannya, yaitu
yang dulu kan ada wartel. Ada wartel Pak, betul. Yang itu kan wartel itu kan untuk solusi untuk Telepon. telepon untuk Fixed penetrasi ya, juga kan, penetrasi, karena penetrasi kan ada wartel. Iya Pak. Wartel ini jadiin warnet. Jadi sebetulnya itu adalah untuk ke warnet-warnet. Nah, warnet inilah jadi memang menginikan wartel gitu, menganalogikan wartel supaya ini gitu. Jadi bagian banyak warnet yang menjadi wartel yang menjadi warnet sehingga orang pada ini memang terus booming Pak. booming. Nah, tapi waktu itu yang agak yang mungkin yang pelajaran bisa diambil salahnya yaitu diserahkan kepada asosiasi untuk mengatur pemakaian 2,4 itu. Nah, dia nggak bisa ngatur sehingga terjadi banyak dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya, karena gratis gitu. Padahal tapi free kan, Pak? tapi ininya sih menolong internet meledak di situ. Tapi akhirnya diambil alih oleh selular. Jadi sebelum ada seluler, penetrasi internet memang sangat terbantu dengan adanya 2,4 itu GHz. terbantu betul itu meledaknya dengan itu dan terbantu betul itu. Dan ini coba lagi dilakukan untuk RAN ini Pak ya. Nah, RAN itu karena itu kan saya sih RAN cuma bikin alatnya aja, tapi keputusan membuat itu hampir sama, jadi karena kebutuhan ya kan carikan solusi. Itu loh, itu ininya Kominfo dari dulu, mencarikan solusi kalau bisa, itu harus menjadi ciri khasnya Kominfo. Jadi bukan hanya penertiban Pak. Kalau menguntungkan dulu sering penertiban nih Pak. Penertiban harus. Penertiban harus, kalau nggak tadi bisa terjadi kecelakaan harus. Tapi memberikan solusi juga. Tapi kalau yang nelayan kan nih lebih luar biasa sebetulnya Pak. Tapi kalau 2,4 ini kan menyediakan pita. Pita, betul. Gitu ya, menyediakan pita. Pita itu ibaratnya satu keranjang, Pak. Betul. Nggak cukup. Akhirnya melimpah ke 2,3 yang ada Indovision. Orang UPT lagi monitoringnya yang repot untuk mengembalikan mereka kembali ke 2,4 di jalan yang benar. Habis itu kan naik 58 Pak, turun sampai 56. Ke 5,8 pindah ke 856, jadi tidak sesuai. Jadi rada bagi lagi gangguan. Sama Untung kemarin tuh Pak, sejarah radar. Tapi kan sekarang dengan adanya FO yang sudah murah bisa diselesaikan dengan FO kan sekarang. Bisa. Dan itu memang saya sudah dari dulu biar gimana wireless itu nggak bisa melawan fix gitu loh. Jadi dengan adanya FO bisa terselesaikan. Ini Pak bicara wireless nih. Ya. Kira-kira sekarang Pak, kan ada Starlink nih. Nah, kan kemarin ada peresmian Starlink nih Pak. Kira-kira menurut kacamatanya Pak Untung sama Pak Jamhari nih, kira-kira prospek Starlink itu berhasil di dunia bisnis telekomunikasi Indonesia yang kejam ini? Kan kejam ya. Dulu kan banyak operator tuh, terus tergulung-gulung banyak nih. Nah, kira-kira peluang Starlink berhasil di Indonesia itu gimana Pak? Dari kacamatanya Bapak, kan wireless dia nih, ini kan pakai komunikasi internet satelit Pak. Kan Bapak tadi bilang pasti tetap wire dan wireless ini ada kebutuhan fundamentalnya Pak. Gimana Pak? Pak Untung sama Pak Jam. Saya nggak bisa memberikan yang ini karena saya tidak mengamati khusus terus gitu khusus ya. Ya, cuman saya saya itu selalu dari dulu coba kalau kita tidak bisa melihat, ya kita coba kerjasama harus win-win. Win-win itu tidak berarti bahwa kepada negara juga terhadap existing operator dan itu. Jadi kalau kita tidak bisa lawan, kita kerjasama. Bukan, maksudnya negara itu jangan memikirkan ini kan sekarang mungkin ini kan sebagai akibat karena mau tukeran dengan baterai itu sehingga dia boleh masuk ini, ya kan? Ya nggak? Ya, di situ, betul, ya kan? Nah, oke lah, kalau untuk ini akan menguntungkan nggak? Karena mungkin ya nanti baterainya jadi dia ambil untuk ininya sih, tapi dia boleh masuk sini. Yang saya maksud itu apakah sudah terpikirkan dengan terhadap existing operator ini dengan kalau operator ini mati semua, apakah memang secara keseluruhan negara untung? Itu aja pikiran. Apakah ini kan begitu? Tapi saya nggak bisa komen itu kan. Pasti yang mereka kan berpikirnya udah sampai situ dong. Saya cuma pola pikir itu seperti itu gitu. Kalau ini kalau mau ini kan jangan cuma langsung itu seperti tadi itu, jangan mematikan itu aja gitu kan itu. Ini juga sama. Nah, ini masukkan ini siap nggak gitu? Siap, tidak bisa dipenetrasi. Seperti misalkan di barat kali
Starlink itu nggak apa-apa karena itunya sudah kuat infrastruktur Iya, betul. fixnya itu apa? Udah internetnya tuh udah giga, udah Udah jadi paten. jadi ini bersaing nggak masalah. Bersaing sama Starlink nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ini kita kan baru cuma sampai 100 bit aja udah ngos-ngosan gitu ya kan belum ini dan Iya. ini ya nggak tahu lah. Saya juga nggak bisa bilang ini harus menyelesaikan harus seperti ini karena saya sendiri udah nggak di dalam dan nggak bisa gitu. siap. Saya jangan cuman cara berpikirnya itu adalah ya, mudah-mudahan sudah terpikirkan. Mudah-mudahan sudah terpikirkan. Itu aja bahwa ini dengan masuknya sini menguntungkan Bangsa ya. Ya, ini kalau saya sedikit ini ya, kalau Iya. saya meratakan itu seperti peristiwa bahwa kita itu pada waktu zaman itu Uruguay Round dan WTO itu WTO, betul. kita dibongkar, tapi untung sampai sekarang ya masalahnya nggak ternyata tidak jelek gitu kan, yaitu bahwa telekomunikasi itu tadinya kan merupakan servisnya Negara. ya kan, tapi dengan Uruguay Round dan WTO itu menjadi komoditas harus menjadi ini karena Iya. apa? Karena mereka sudah lebih dari 25% dan duitnya udah kebanyakan. Bagaimana cara? Ya ini harus bangun dong. Nah, ya kan? Nah, ini kita harus bisa mencari kelebihan itu tadi. Dan, ya kan? Antara lain dulu yang pernah mau dicoba di Indonesia yaitu dengan KSO pernah. Oke, kan. Iya. Itu kelebihan-kelebihan Iya. itu ya KSO itu cara-cara menaikkan operator Dividen. dalam Ada negeri operator, dengan memakai modal luar. Ah. Modalnya itu KSO, cuman KSO itu sebenarnya dulu akan berhasil cuman karena terus 98 terjadi Iya. chaos Reformasi. bukan chaos itu apa Krisis ekonomi. ekonomi apa Iya. apa namanya Krisis ekonomi, Pak. Iya, krisis dunia. Nah, krisis itu kalau nggak itu ini konsep bagus itu KSO KSO itu itu, Pak. membangun ini dengan pertolongan apa mempercepat penetrasi Iya. waktu itu gitu. Nah, Yang itulah sebetulnya, privatisasi industri telekomunikasi, Pak ya. maksud saya itu cara berpikir secara itulah yang mesti menggunakan. Memang kita jangan menutup Swasta. enggak menutup dari luar. Menutup dari luar. Iya. Ah. Tapi tidak juga mukanya mematikan juga yang di jangan dalam. mematikan. Tidak mematikan yang di dalam. Ini masuk 10 mati 1000. Ini strategi kebijakan. Nah, Tidak menutup dari luar, tapi tidak mematikan yang di dalam. Ya, that's right. Itu malah kalau perlu malah membangkitkan. Membangun, Membangkitkan. memperkaya Memperkaya. industri telekomunikasi. Jadi kompetisi itu itu diterjemahkan seperti itu gitu. Gitu. Kalau dalam bidang monitoring, Pak Untung, dengan adanya Starlink ini kira-kira gimana nih? Apa berpengaruh ke UPT? Kan UPT ya, kemampuan monitoring satelit ini kan masih sementara digalakan lagi. Kira-kira gimana, Pak? Jadi sebetulnya ya, sebetulnya dulu kita tuh punya stasiun monitoring internasional space. Oh iya, ada Pak? Yang di Cangkudu, yang sekarang tinggal parabolanya Parabolanya saja. doang. Oh. Ya, jadi kita apa namanya yang jalan ini sekarang monitoring internasional terestrial BNHF. HF, betul Pak. Gitu ya. Yang 5 Yang space itu umurnya pendek ini. Karena apa namanya lahirnya prematur. Habis pendek ya. Tapi sebetulnya itu bagus sekali. Nah, sekarang ini kita tidak memiliki itu paling tidak ya monitoring ini tetap itu kok fleksibel kok. Ya, kita belajar kok semua sebetulnya satelit juga kita belajar ya. Saya kurang tahu yang sekarang ini kan saya belum terlibat di pelatihan dan pelatihan di operator penambahan substansi segala macam. Tapi paling tidak satelit sekarang tuh udah lebih mudah monitoringnya. Kalau kita punya spektrum, punya LNA, punya DC block, punya parabola, udah bisa monitoring lah. No problem sebetulnya ya. Monitoring di SDPP ini alat-alatnya udah semakin canggih seperti itu. Ya, jadi tinggal ditambah pengetahuan sedikit lah. Masalah contohnya pengetahuan baru masalah Starlink ini. Kan cuma pengen tahu mainnya di frekuensi berapa sih satelit C-band, Q-band, nanti gitu kan. Kita monitoring ke arah sana, tinggal menyediakan alatnya. Sumber daya udah pasti top lah,
sudah. tetap harus belajar lagi, Pak. Iya, tetap harus belajar. Saya juga belajar kan. Saya sekarang Siap. bergabung di yayasan, saya tetap belajar gitu. Karena dengan belajar, toh kita akan eksis. Betul, Seperti itu. betul. Nah, itu kuncinya belajar. Ada perubahan, ada revolusi, evolusi. Pelaku sejarah sudah mengatakan evolusi itu hal yang saya terjadi, Pak ya. Perubahan itu hal yang saya terjadi dan itu tetap tadi. harus. Ya. Oke, Pak. Nah, untuk menutup podcast kali ini, sudah 1 jam lebih nih. Sampai ada satu perangkat sudah overheat, sudah lebih dari 1 jam. Oke, Pak. Ada kata penutup dari Pak Jomari terkait podcast kita kali ini? Silakan, Pak. Penutup. Baik, ya kita berpikir untuk apa ya, membuat sesuatu itu harus secara menyeluruh gitu. Membuat sesuatu. Ya, melihat gitu. Ya kan seperti ya ini apa, pola pikir seperti Kominfo bahwa Iya. menyelesaikan masalah gitu, apa itu harus yang ini kan di situ gitu. Oke. Ya kan? Jadi solusi Jadi harus solusi overall. mencari apa, solusi sedapat mungkin Sedapat gitu. mungkin. Karena itu kebutuhan ya, Iya. kebutuhan gitu ya gini, cara apa ya, menyerang atau menginikan itu ya permasalahan itu di situ, yaitu bagaimana kalau bisa ada solusinya gitu. Solusi. Jangan terus melarang tapi tidak memberikan Tidak memberikan solusi. kalau bisa sampai pada situ. Siap. Dan harus memang tidak bisa berpikir sendiri sebetulnya. Ya kan? Harus berpikir bersama gitu. Berpikir bersama, Ya, betul. itu yang selalu dulu kalau Parpostel dulu ya, depan atau postel kalau mau menyelesaikan suatu apa, kita mengajak operator dan juga bahkan kadang-kadang juga kementerian yang lain gitu. Kementerian yang lain. Nah, jadi harus multidisiplin yang ini kan siap, gitu. siap. Ini kan pengaruhnya kan bukan hanya di situ aja, bisa mempengaruhi luar kan, seperti itu di segala macam. Sama kayak nelayan ini kan ada KKP, ada perhubungan laut kan, Pak ya? Oh iya betul. Ya, jadi seperti dulu mau restrukturisasi dari telekomunikasi itu, ya kan, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Iya. Parpostel, tapi dengan Departemen Keuangan, dan segala semacam, ya kan, restrukturisasi telekomunikasi, industri telekomunikasi pada waktu itu. Nah, ini jadi ya melibatkan inilah apa, multidisiplin lah. Gitu, untuk itu. Yang melahirkan Undang-Undang 36 tahun 99, Pak. Ya, Masih dipakai sampai sekarang, Pak. masih dipakai sampai sekarang, padahal itu udah ya kan, udah kuno sebetulnya. Ya, gitu. Siap, Pak. Ya, Iya, itulah. Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Kalau dari Pak Untung, Pak, ada kata-kata penutup hari ini? Monitoring, kan ada sisi monitoring ya. Iya. Karena saya pecinta radio frekuensi monitoring. Iya. Monitoring kan sebagai mata dan telinganya manajemen spektrum. Seperti itu. Oke. Jadi apapun teknologi yang berkembang Iya. di negara ini, monitoring atau stasiun monitoring dan awaknya harus siap sedia. Siap. Ya, kalau cuma Starlink, dulu juga sudah ada itu, ada, Pak, ya, zaman-zaman Iya, dulu sudah ada, jadi itu bukan hal yang baru Hal gitu. baru, betul. Jadi tetap teman-teman di monitoring memperluas pengetahuannya Iya. dalam bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. radio. Ya, tentunya dengan baik dan serius. Siap, Pak. Gitu. Jadi kalau ada teknologi yang berkembang ini, nah sebagai fungsi mata dan telinganya spektrum manajemen, Iya. stasiun monitoring Iya. harus terdepan. Terdepan. Semua PT bidang SFR, spektrum frekuensi radio harus terdepan. Nice. Jadi Bitung itu merupakan salah satu pelabuhan paling ramai di Indonesia Timur. Sebelum saya di Manado kan Ternate itu, Pak. Nah, mungkin Pak Jam kan kemarin dia kunjungan ke Ternate nih. Di Ternate itu hampir sebagian besar kapalnya itu dibuat di Bitung, Pak. Jadi Bitung ini merupakan pusat pelabuhan dan pusat kapal yang ada di Indonesia Timur, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya sertifikasi operator radio, nah yang akan berhasil, yang mudah-mudahan berhasil, Pak. Kita berharapnya dengan adanya SOR itu bisa berhasil sehingga potensi gangguan yang terjadi di penerbangan yang asalnya dari Indonesia Timur, khususnya dari Sulawesi Utara dan sekitarnya itu bisa berkurang karena meningkatnya kesadaran masyarakat, kesadaran para nelayan, kesadaran para pemilik kapal untuk menggunakan
untuk melakukan komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan standar, dengan standar LRC maupun SRC, dan juga bisa menggunakan radio sesuai dengan kanal alokasinya, tidak lari, Pak. Dan kalau memang ingin mencari radio yang sesuai, maka di sini ada Radio RAN tadi, Pak, ya. Itu mungkin sebagai penutup kita hari ini. Ya, siap. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Bapak Jamhari, terima kasih. Pak Untung, terima kasih bisa hadir di sini. Ini merupakan kehormatan bagi kami, Pak, sebagai Balmon di ujung utara Indonesia, Pak. Kan ada ujung barat, ujung timur. Kami di ujung utara. Woy. Kami man of the north. Kami Balmon ujung utara Indonesia mendapat kehormatan didatangi oleh dua pelaku sejarah, berdirinya Direktorat Jenderal SDPPI dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, kemudian bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal SDPPI, kemudian UPT dari dulu stasiun monitoring di Kanwil, Pak, ya. Stasiun monitoring Kanwil. Stasiun monitoring Kanwil, kemudian berubah menjadi UPT bidang SFR, baik itu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2, dan Loka Monitor. Kemudian tadi juga kita mendengar juga sejarah munculnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang sekarang sudah berubah menjadi IDTH, di mana pelaku sejarahnya adalah Pak Jamhari. Mungkin itu sekian dari kami. Salam hormat dari kami semua. Balmon Manado bisa, frekuensi satukan negeri. Terima kasih. Oke, Pak. Oke deh. Sampai kalah, Pak. Satu perangkat sudah. Dua kalah itu sudah mulai.